Shalom semua, selamat pagi. Sebentar kita akan mau memuji Tuhan, masuk dalam hadiratnya. Amin. Kami undang semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan sebuah lagu seperti rusa. Rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu,
Terima kasih Tuhan Ya, atas Yesus. penyertaan-Mu selama Amin minggu ini Tuhan. Tuhan. Amin. Terima kasih sekali lagi. Ya Yesus, Kau begitu Sementara baik. kami Kau setia. akan menaikkan puji-pujian dan menyembah Amin. untuk Tuhan. Haleluya Masuki Yesus. dalam jiwa kami Tuhan, tubuh Ya dan roh. Tuhan, Berkati kami terima Tuhan. kasih Yesus. Dari ibadah kami dari awal Ya, pertengahan hingga akhir. Hingga Amin. kami dapat memuliakan-Mu selalu Ya Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan. Bagi semua yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Kita yang di atas mau bertanya kepada saudara yang hadir di depan kita. Apakah kita adalah orang yang pagi hari ini bersuka cita dan berbahagia? Amin. Yakin kita menjadi orang yang berbahagia pagi hari ini. Tuhan tidak bisa melihat dari senyum kita, dari sikap kita. Tuhan hanya melihat dari hati kita. Dan kita berdoa pagi hari ini, kita yang datang adalah orang-orang yang bersuka cita dalam kondisi apapun ya. Seperti kemarin hambanya menyampaikan tema worship naiknya bersyukur ya. Bersyukur kan tidak selalu enak, bahkan tidak enak, berkelimpahan, bahkan kekurangan sekalipun Tuhan ajarkan kepada kita selalu bersyukur kepada Dia. Biarlah pagi hari ini kita yang datang semuanya, kita menjadi orang-orang yang bersyukur, bersuka cita, bahkan berbahagia dalam kondisi apapun. Kita ikut satu pujian, kita mau bangkit berdiri bersama, kita mau bergoyang bagi Tuhan ya. Yang bisa bergoyang silakan ke kiri, ke depan. Mau loncat sekalipun Tuhan tidak larang ya. Berbahagialah orang yang kesukaannya. Mana senyumnya? Ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Berbahagialah, berbahagialah orang yang kesukaannya. Ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Katakan, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Nyanyikan kita pagi hari ini dengan sekali lagi dengan bersuka cita pada Dia. Bahagialah orang yang kesukaannya. Amin. Ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada
cinta saya. Asik. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya. Asik. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulut. Mana goyangannya untuk memuji-muji Allah kita. Asik. Wow, wow, wow. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Sekali lagi Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya. Asik. Yesus cinta kamu. Lebih asik lagi. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Sekali lagi Yesus cinta saya. Amin. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Sekali lagi Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Firman-Nya digenapi. Firman-Nya digenapi. Amin. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak sudah kasih dalam Tuhan. Jangan tegang ya. Karena kita yang berdiri ini ya sudah cukup lama juga. Kalau kata Amel, mana Amel ya? Ada well yang jadul, yang baru, yang junior, yang senior. Itu cuma candaan kita sebagai jemaat anak Tuhan di sini. Tapi kita semuanya adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa. Saya mau bertanya pagi hari ini kepada saudara yang datang di hadapan kita. Siapa satu nama yang rindu ditinggikan siang hari ini? Saudara bisa jawab? Belum kompak. Saya bertanya sekali lagi ya, mewakili Tuhan Yesus. Ya dahsyat benar mewakili Tuhan Yesus. Saya bertanya kepada saudara, siapa yang pagi hari ini yang rindu ditinggikan namanya? Saudara kenal? Yesus. Luar biasa. Kita beri kembali, kita menaikkan pujian dengan luar biasa. Bangkit serukan nama Yesus. Saudara yang mau berdiri boleh, yang mau joget kiri kanan juga boleh. Bangkit serukan nama Yesus. Mana gerakannya? Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan dia.
di atas segalanya. Biar kompak nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Amin, amin, haleluya. Silakan duduk saudara. Ngos-ngosan juga saya ya. Saudara ngos-ngosan gak sih? Ya beda umur lah, beda-beda tipis. Biarlah pagi hari ini kita sudah mengalahkan segala kuasa kegelapan, rasa malas kita, rasa galau kita, bahkan yang lain-lainnya. Karena kita memiliki Tuhan Yesus di atas segala-galanya ya. Saudara-saudara Tuhan, ada amin? Amin. Amin. Tuhan melihat pagi hari ini kita datang. Dalam hidup kita, tanpa Roh Kudus, mungkin hidup ini tidak ada apa-apanya ya. Karena kita memiliki Roh Kudus, sehingga Roh Kudus selalu memberikan kekuatan kepada kita. Siang hari ini bahkan dalam hidup kita. Teman-teman satu pujian, datang Roh Kudus, kita mau siapkan hati kita. Biarlah pagi hari Tuhan, kami mau nerima zaman firman-Mu. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Katakan sama-sama. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Katakan satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Sama-sama katakan pujian ini. Kita mau berdiri bersama, kita mau siapkan hati kita buat Tuhan pagi hari ini. Biar Tuhan menjamah dan melawat kita, memakai setiap hati kita, pikiran kita. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Katakan satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi
kuasamu mengubah hidupku. Katakan kuasamu mengubah hidupku. Katakan kuasamu mengubah hidupku. Mari kita bersama-sama sembah Dia pagi hari ini dengan waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita mau datang kepada Dia. Hanya Dia yang layak disembah. Hanya Roh Kudus yang layak dipuji. Nikmati hadirat-Mu Tuhan. Nikmati hadirat-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Oh Yesus. Haleluya. Satu yang kurindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang kurindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Kuasamu mengubah hidup kami Tuhan. Kuasamu mengubah hidup kami Yesus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah ya Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah ya Roh Kudus, bagi hidupku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah ya Roh Kudus, penuhiku, penuhiku, penuhiku. Amin, amin Tuhan. Satu yang kami perlu dan kami Amin. rindukan, Amin. yaitu kuasa-Mu tinggal terus dalam hidup kami Amin Tuhan. Tuhan. Tidak ada kekuatan lain yang memampukan kami Iya, ada hari ini. Tidak ada kekuatan lain yang bisa memampukan kami berdiri hari ini.
Iya Tuhan. Selain daripada pengurapan yang daripada Engkau Roh Amin, Kudus. Tuhan. Teruslah bekerja hari ini Amin. Tuhan. Jamalah setiap Ya, kami hari demi hari. Amin. Semakin kami cinta Engkau. Amin. Hari demi hari kami semakin merindukan Engkau. Ya, Yesus. Hari demi hari kami semakin membutuhkan Engkau Tuhan. Amin. Karena kami tahu tidak ada yang dapat Ya, kami andalkan. Kecuali Engkau Yesus satu-satunya. Amin. Kayak bersyukur pagi ini Tuhan Ya, buat Tuhan. pengurapan yang daripada Engkau. Amin. Kasih setia yang daripadamu. Amin. Kekuatan kesehatan yang daripadamu Ya, Tuhan. Yesus. Kami ada sebagaimana kami ada. Ya, Hanya untuk memuliakan Engkau Yesus. Diurapi kami lebih lagi Ya, buat para Yesus. pelayan, membuat setiap jemaat-Mu Amin. Tuhan. Ya. Diberkatilah kami lebih lagi Tuhan. Amin. Saat kami dengar firman-Mu, pengurapan Ya, yang Yesus. daripada Allah. Ya. Menjamah hamba-Mu dan menjamah setiap kami. Roh Kudus yang bertakhta, Engkau yang ditinggikan. Tidak ada yang lain kecuali nama Yesus yang dimuliakan sekarang dan sampai selamanya. Ya. Kami siap untuk firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya mau sapa dulu. Shalom. Shalom semua. Semua bersuka cita. Ya, sesuai dengan tema kita di Worship Night adalah Be Grateful. Apa itu Be Grateful? Syukurin, benar nggak? Bukan ya, tapi bersyukur. Ya, memang luar biasa. Bersyukur, luar biasa. Bersyukur hari ini kalau saya ada. Tanpa disadari Bapak Ibu semua, karena ternyata apa gara-gara itu tema ya. Jadi luar biasa kita harus tetap bersyukur. Mulai dari tanggal 16 Agustus itu hari Minggu. Minggu lalu kita latihan di gereja sampai pulang jam berapa ya? Jam 11 kalau nggak salah ya. Jam 11 malam. Lalu saya harus ngelihat mami saya karena Ibu Gembala baru aja diumumin. Beliau tinggal di tempat di sekitar gereja ini. Tapi ternyata tengah malam 17 Agustus berarti jam 17 Agustus tengah malam saya harus menemui beliau. Mungkin baru 2 hari gak ketemu, saya kangen banget. Ya kan, jadi akhirnya kita dipanggil datang dan kita sampai rumah pagi. Gak salah 2:30 pagi kita baru pulang ke rumah. Baru istirahat sebentar, jam 7 sudah dibangunin. Karena ternyata sekali lagi mami kepengennya mungkin dekat sama kita kali ya, dekat sama saya. Aduh haleluya, saya harus bawa lagi mami balik. Dan puji Tuhan akhirnya 17 sore karena istri saya ngelihat kondisi mami yang drop. Jadi karena memang dia hari minggunya dari pagi, informasi yang saya terima beliau agak ngaco-ngaco ngomongnya, agak ngawur. Ngelihat banyak hal yang menurut saya nggak perlu dilihat. Tapi karena akhirnya beliau melihat. Jadi akhirnya 17 sore kami bawa ke rumah sakit dan ulang tahun istri saya dapat kadonya adalah mami saya masuk rumah sakit. Dan dirawat mulai dari tanggal 17 tengah malam. Jadi 17 malam, 18 malam mami dirawat di ruang HCU, High Care Unit. Gak bisa dibesuk. Jadi Bapak Ibu gak bisa datang, gak bisa ngelihat memang karena di tempat umum pun di kelas 1, 2, 3 pun tetap gak bisa datang. Jadi cuma keluarga yang bisa masuk dan memang nama saya yang tercantum di sana. Jadi saya yang harus masuk ke dalam. Puji Tuhan, karena memang saya melihat tema bersyukur ini luar biasa. Saya banyak dengar kabar, banyak dengar berita, hal-hal yang secara manusia tidak mengenakan, secara manusia menyakitkan. Tapi karena tema ini bersyukur ya, saya tetap harus bersyukur. Makanya mami dari 18 sampai dengan kemarin malam, jadi kemarin malam saya masih ke rumah sakit untuk melihat beliau. Puji Tuhan, secara fisik beliau stabil. Fisik stabil, hanya gangguan di cuci darahnya. Jadi saat ini dalam minggu ini sudah 3 kali HD dan terakhir kemarin operasi ringan. Enggak terlalu berat, jadi harus mengeluarkan cairan di paru-parunya. Jadi harus dipotong untuk keluarkan cairan paru-paru 500 mili jadi setengah liter. Nanti akan diobservasi hasil cairannya dari mana. Doakan saja, mudah-mudahan kalau hari ini nanti setelah ibadah saya harus balik lagi untuk melihat kondisi beliau, lalu untuk memastikan kalau memangnya sudah memungkinkan bisa dipindahkan ke ruangan sehingga bisa masuk kelas dan pasti lebih baik. Dibantu oksigennya dengan tekanan karena harus mendorong paru-parunya yang tertutup, jadi ditembak supaya bisa
bernafas lebih baik. Jadi ditembak. Yang lainnya baik, so far baik. Jantungnya saya dengar ada beberapa penyumbatan tapi tidak signifikan. Karena dokter jantungnya tidak menganjurkan apapun. Tetap bantu doa. Kering banget sih artinya kurus sekali karena kan di HD ya. Cuma saya lihat udah baik semuanya, ngomong udah bisa, hanya kering mulutnya, ngomong lancar dan mengenali. Kalau saya dengar waktu hari Minggu di rumah adik saya, dia tidak mengenali orang yang datang. Gak salah Cimeing sempat datang ya beberapa menit, mungkin dia cuma ingat saya sih waktu itu. Jadi dia ngelihat katanya agak bingung, tapi puji Tuhan beberapa hari sebenarnya dari dia balik ke rumah saya di 17 Agustus normal, artinya dia bisa ngobrol, bisa komunikasi, saya ajak ngobrol, diajak makan walaupun agak susah, bisa jalan gitu. Memang anehnya waktu saya ke sana tanggal 16 Agustus saya ke rumah adik saya, karena mungkin adik saya katanya udah ngasih tahu, langsung normal. Dia langsung kenalin saya dan istri saya dan langsung bisa diajak ngomong, malah minta makan. Nah jadi gitu ya, memang mungkin kangen, maklum lah. Kalau kangen ya, tetap bantu doa. Jadi artinya Bapak Ibu semua, saya nggak tahu apa yang Tuhan maksudkan. Memang banyak hal yang menurut saya sudah anugerah. Karena beliau sudah 4 tahun di HD, 4 tahun cuci darah. Dan kemarin aja waktu sama dengan saya ada yang sama-sama seorang ayah tunggal kaya raya. Ayah tunggal kaya raya tuh. Ya kan, punya sekolahan besar dan dia ngomong sama saya 4 tahun itu udah luar biasa katanya. Biasanya paling cuma 2 tahun. Saya ketemu ibu-ibu kemarin di rumah sakit. Jadi kebanyakan ketemu yang semua lagi pada menderita ya. Sama-sama menderita gitu di rumah sakit. Dia bilang dia suaminya sakit. Ya kata dia 4 tahun. Biasanya katanya cuma 2 tahun. Semuanya bilang 2 tahun. Gak ada yang bilang 7 tahun gitu ya. Orang bilang kayak wah mestinya masih ada 3 tahun lagi gitu. Ini dibilang cuma 2 tahun. Tapi gak apa-apa. Semua Tuhan punya maksud ya. Amin. Tetap bersyukur. Makanya waktu pas kemarin worship night. Saya bilang waktu sebenarnya kan ini kita rencanakan. Saya merencanakan ini tidak setahun yang lalu enggak, tapi hanya beberapa waktu terakhir, mungkin cuma sebulan terakhir. Artinya bulan kemarin kita mau bikin acara worship night karena kita ada ulang tahun gereja anniversary. Second anniversary gereja kita dengan bentuk seperti ini. Jadi Tuhan taruh remanya adalah tentang be grateful, Mazmur 139 ayat 14. Kalau Bapak Ibu mau baca Mazmur 139 ayat 14. Dan itu adalah ayat yang Tuhan taruh sebagai rema. Saya nggak jadikan itu topik waktu saya firman Tuhan di malam worship night. Tapi saya cuma sampaikan bahwa ternyata kejadian-kejadian ini membuat wow kita harus bersyukur. Bahkan kemarin malam, ya benar ya kemarin malam ya bukan ya. Kemarin pagi. Enggak benar. Ya mungkin seputar hari Jumat malam kalau nggak salah. Jumat malam saya ditelepon, dikabari bahwa ada salah seorang jemaat yang dipanggil pulang ke Bapak. Jadi artinya cukup mengagetkan juga. Usia masih muda, masih sehat. Saya nggak ingat perjumpaan terakhir dia kemari. Januari mungkin ya atau Desember, saya nggak ingat. Beliau datang dengan keluarganya, jadi sudah dipanggil pulang. Saya bacain aja namanya takut saya salah ya. Namanya adalah, kalau saya kenalnya adalah Oldomoro. Namanya adalah Oldomoro Bernardo Hasian Silaban. Wah, namanya lengkap. Ini lahir 26 Juni tahun 78. 26 Juni 1978. Saya tekankan lagi ya. Artinya masih muda banget. Beliau tiba-tiba dipanggil pulang. Ini adalah anak dari Tante Silaban. Jadi kalau ada yang kenal Tante Silaban, selama kita mulai ibadah offline ini, mulai kita buka lagi ibadah di gereja ini, baru 1 kali beliau datang. Karena usia beliau lebih tua dari mami saya. Kalau saya nggak ingat ya, nggak salah ingat, lebih tua dari mami. Jadi saya dengar kabar cukup mengagetkan. Akhirnya beberapa jemaat sudah datang ke rumahnya beliau di hari Jumat tengah malam itu. Artinya Sabtu tengah malam ya. Sabtu dini hari. Dan saya menyusul di Sabtu dini harinya. Dan sekarang Tante Silaban dengan anaknya sudah berangkat ke Pekanbaru. Saya belum tahu lagi kabarnya kapan dikebumikan. Tapi yang jelas sudah sampai di sana. Dan tadi saya dikasih lihat fotonya. Ya kita tetap bantu doa ya. Lebih mudah seorang anak mengantarkan orang tuanya daripada orang tua mengantarkan anaknya. Ya, itu susahnya luar biasa. Kalau orang tua udah meninggal pasti kalimatnya apa? Udah tua nggak apa-apa gitu kan? Nggak boleh ya, nggak boleh. Udah cukup hidup lah katanya itu nggak boleh juga ya. Tapi kita bersyukur bahwa kita diberikan kekuatan kesehatan dan saya percaya Tante Silaban juga dikasih kekuatannya. Cukup menyakitkan memang saya kenal beliau dari saya masih belum menikah. Artinya omnya saya kenal,
tantenya, omnya sudah pass away. Lalu anak terakhirnya juga, saya sampai lupa nama anaknya terakhirnya siapa ya. Haposan, ya Haposan. Haposan, lalu sekarang kakaknya anak nomor 3, Oldomoro. Oldomoro itu dulu saya masih ingat waktu di satu tim pelayanan, dia itu basisnya saya, basis. Ya Fon ya. Saya soalnya drummer. Wih, angkatannya siapa itu Edi? Angkatan Alfon, tahun 78 makanya saya tekankan tadi. Dia tahun 78 dia basis, saya pemain drumnya. Alfon gak tahu main apa deh, mungkin main ukulele dia. Dia main keyboard ya, main kecapi katanya. Jadi itu kita satu angkatan, satu linting, ternyata pemain musik kita udah satu dipanggil pulang ya. Kok siap-siap wah. Wah gawat Fon, siap-siap. Enggak ya. Tapi memang saya masih ingat dulu waktu itu kita sempat retreat di Teen Ranch ya. Anak-anak muda beliau juga ikut, si Oldo. Cukup luar biasa lawatan Tuhan waktu itu gitu. Ya pemain musiknya tahu sendiri kan angkatannya kita main musik kayak gimana. Wih keren banget katanya ya kan. Oke tapi gak apa-apa nanti bantu doa kalau Tante Silaban sudah datang. Mungkin ada yang dekat rumahnya bisa samperin, bisa kasih. Bukan ungkapan berbela sungkawa tapi kita bantu dia kuat ya. Karena bayangkan di usia dia sampai kemarin waktu saya lihat, saya sih gak nyamperin karena saya cuma berjarak beberapa meter istri saya dan beberapa anak remaja, ada Lestari, ada Hilda, anak muda bukan anak remaja itu. Ada Lestari, ada Hilda, ada Amel kalau gak salah. Terus ada siapa lagi ya saya lupa. Ada Butet tapi belakang ada Hilda dan memberikan dia kekuatan ya. Jadi puji Tuhan, saya nggak bisa banyak ngomong karena ada tante juga, tante Rame datang. Nggak bisa banyak ngomong karena memang cukup mengagetkan. Saya sendiri cukup kaget. Jangan Bapak Ibu, saya kaget, apalagi beliau ya, apalagi orang tuanya, kagetnya pasti luar biasa. Saya waktu dikasih tahu udah selimutan karena kurang tidur banget dari hari Minggu kan, Minggu 17, Senin 17 itu kurang tidur gara-gara mami. Sampai dengan hari udah selimutan dipanggil, inilah pelayanan mau gak mau ya, kalau bisa enggak, tapi ya mau ngomong apa, kita lah pelayanan. Akhirnya ya puji Tuhan, saya boleh kuat, boleh sehat, kurang tidur dikit, jadi ngomongnya slow, kalau enggak pasti berapi-api. Oke sebelum saya bicara firman Tuhan, temanya masih sama, temanya apa? New. Ini spidolnya baru, jadi gak bisa hidup nih. Baru lahir spidolnya. Oke, sambil menunggu Bapak Ibu semua, tanggal 20 kemarin kita sudah mengadakan worship night. Worship night ini acara yang pujian penyembahan. Puji Tuhan, respon yang cukup baik. Saya coba berbagi beberapa orang saya bagi untuk, ayo saksikan ya, nonton ya. Sama-sama kita memuji, sama-sama kita menyembah Tuhan. Dan puji Tuhan setelah acara, ada yang WA saya langsung beberapa orang sampai ada bilang, acaranya bagus, diberkati, luar biasa. Saya sampai bilang ya inilah kita nggak tahu semua, kita cuma mau berbagi dalam pujian penyembahan dan saya bersyukur ada juga yang masuk di IG dan dia bilang diberkati ya, puji Tuhan ya. Artinya acara ini sederhana, simpel, mungkin bisa ditampilkan dulu buat jemaat yang nggak sempat menyaksikan di YouTube-nya. Jadi tanggal 20 itu kita jam 5 sore. Kita mengadakan worship night, nah kurang lebih kayak beginilah acaranya. Seperti ini, jadi memang ini saya terima kasih sekali lagi buat tim multimedia. Wah gak ada tepuk tangannya nih, tim multimedia ditepokin. Ini anak-anak remaja semua tim multimedia. Jadi mereka mulai dari setting sampai mereka ngatur kamera dan segala macam. Puji Tuhan cukup baik ya, baik banget menurut saya. Dengan kapasitas mereka yang gak ngerti secara profesional. Bapak Ibu bisa lihat hal-hal yang dari settingannya, dari kok hijau? Oke. Dari settingan lightingnya, settingan. Jadi total mereka bongkar total ini semua, disusun ulang di bawah dan ya puji Tuhan. Nah, hasilnya luar biasa, bukan secara manusia, ini bukan buat landing YouTube ya. Jadi jangan berpikir ini untuk YouTube gitu loh. Saya bersyukur latihan, ini fotonya saya belum lihat yang ini. Luar biasa. Saya aja belum ngelihat, wow gitu ya. Keren banget, udah kayak profesional banget ya. Sekali lagi dong, buat semua, buat tim PW, buat pemusik, buat worship.
Buat singer, wow luar biasa ya. Latihan cukup mengagetkan karena sampai di malam latihan, Yesus Tuhan, hampir-hampir saya bilang, ini besok tampil bagaimana ini Yesus gitu. Ya. Sampai kata Ko Yahya kalau nggak diomelin dulu nggak bagus kata Ko Yahya ya. Mana Ko Yahya? Oh iya. Ya. Katanya kalau nggak diocelin, enggak sebenarnya bukan ngomelin tapi saya cuma memberikan arahan sebenarnya. Jadi kalau saya ngarahin kayak gitu Ko Yahya. Ya. Memberikan motivasi gitu. Jadi bukan memarahi ya. Tapi puji Tuhan, minim banget saya lihat bahwa saya kebetulan ikut main jadi saya catat. Puji Tuhan, minim sekali kesalahan yang di levelnya kami udah bagus lah. Nggak tahu kalau di levelnya profesional ya. Pokoknya di level kita udah cukup bagus. Ya Kak Fon? Terima kasih buat Alfon nih yang udah susah payah. Walaupun dia nggak ngerti, lebih ngerti saya dari dia. Gak apa-apa, oke udah cukup hari ini kita bereforia. Jadi Bapak Ibu bisa saksikan di channel YouTube Seraphim Family Church. Nonton aja Worship Night 20/08/20 ya. Jadi saya bagi ke beberapa orang dari Surabaya, dari Jakarta. Semua memberikan respon yang positif ya. Sampai WA dan bilang wah keren. Sampai ada salah satu jemaat yang udah lama. Saya percaya kalau saya sebutin Bapak Ibu gak kenal. Udah lama beberapa hari yang lalu. Minggu ini kalau nggak salah saya sempat kontekan dengan beliau karena tiba-tiba beliau kontak saya jadi saya kontekan dengan beliau dan puji Tuhan beliau bilang wow luar biasa gereja kita, dia sebutnya gereja kita, jadi dia nggak sebut gereja orang lain, dia sebut gereja kita seperti itu David, iya gitu loh. Terus keren sekali katanya, yang keren apanya kok sayanya gitu, enggak ya. Tapi puji Tuhan dia bilang bagus acaranya dan sangat diberkati kata dia. Sometime mungkin dia mau datang untuk main ya. Karena dia nanya-nanya jadi saya kasih tahu. Oke, kita masuk kepada firman Tuhan, kita lanjut kepada newborn. Oke, ini adalah apa? Kelahiran, lahir baru, kelahiran yang baru, lahir kembali. Nah ini adalah edisi terakhir, season terakhir ini adalah seri 2. Jadi hari ini saya akan sampaikan yang terakhir mengenai newborn. Jadi kita akan buka dulu, ini part 2, ayat yang menjadi dasar daripada firman Tuhan ini. Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal 4 ayatnya ke-22 sampai 24. Efesus pasal 4 ayat 22 sampai 24. Kelahiran kembali, nah ini dia newborn. Kalau tema kita di Worship Night, tema kita di tahun ini, tema ulang tahun gereja kita adalah be grateful, bersyukur. Nah tapi tema firman Tuhan hari ini adalah newborn, 22 sampai 24 bunyinya begini. Ayo sama-sama kita baca, 2, 3. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan manusia yang lama, itu kalau kita masih pakai manusia kita yang lama, Alkitab katakan kita akan binasa, kita akan mati, kita akan hancur. Lalu ayat ke-23 Alkitab katakan kita harus diperbaharui di dalam roh dan pikiran. 2 poin utama yang harus diperbaharui dalam hidup kita adalah roh dan pikiran. Artinya kelahiran yang baru ini atau lahir kembali ini bukan bicara keluar dari rahim orang tua. Ya. Seperti Nikodemus bertanya bagaimana caranya kalau kami udah tua lalu kami harus lahir lagi, kan gak mungkin. Kami harus masuk lagi ke dalam rahim orang tua. Dan ini bukan bicara tentang reinkarnasi. Artinya yang sudah meninggal lalu satu waktu dia akan hidup lagi. Ini tidak bicara tentang itu. Bukan lahir secara fisik, bukan reinkarnasi dalam wujud segala hal. Mungkin binatang, mungkin apa gak jelas. Ini bukan tentang itu. Tapi bicara diperbaharui dalam roh dan pikiran. Artinya fisiknya sama. Jiwanya sama, yang diperbaharui hanya roh dan pikiran. Ayat 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. 2 minggu lalu saya sudah bicara tentang sama tentang yang kelahiran kembali. Itu ada 2 poin yang saya mau ingatkan. Mengalami kelahiran kembali, yang pertama adalah mau melakukan perubahan untuk diri sendiri. Ya, ingat baik-baik, kelahiran kembali, mengalami newborn atau lahir baru, yang pertama adalah mau melakukan perubahan bukan untuk orang lain. Mau melakukan perubahan bukan orang lain yang berubah, tapi diri sendiri yang berubah. Tetapi diri kita sendiri tujuannya adalah buat kita. Seperti Yefta. Yefta dipancing dengan promosi, Yefta dipancing dengan mendapatkan jabatan. Tetapi dia tidak mau karena dia bicara tentang diri dia sendiri. Kalau bukan Tuhan gak bisa kata dia ya. Kalau bukan Tuhan gak bisa, karena manusia memberikan janji, memberikan promosi itu palsu. Tetapi Tuhan kalau dia berikan janji dan promosi itu pasti. Yang kedua,
selama kelahiran kembali diperlukan connecting dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan, relationship dengan Tuhan. Nah, hari ini kita akan bicara ketika, kalau tadi yang sekarang ketika ya, nih saya ulangi. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang mau catat supaya nggak salah, mengalami kelahiran kembali, ya, mengalami. Dan kalau sekarang yang hari ini saya akan sampaikan adalah ketika kita menjadi, artinya setelah kita lahir kembali. Setelah kita lahir kembali, apa sih yang terjadi? Yuk yang pertama, Lukas 19 ayat 8. Kita buka Lukas 19, ini cerita tentang Sakyus. Lukas 19, ya Lukas 19, sudah semua? Halo? Ya lebih cepat dari saya karena pakai itu ya, digital, saya pelan-pelan kertasnya. Sakyus ayat yang pertama firman Tuhan, saya mau bacakan dari mulai ayat yang pertama, seperti ini bunyinya. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ, jangan dimunculin dulu dong, tutup dulu ya. Udah dibaca deh akhirnya. Oke, nggak apa-apa, sabar ya. Di situ ada seorang bernama Sakyus, kepala pemungut cukai. Dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya pendek. Saya nggak bicara ini, saya nggak bicara ayat ini ya. Jadi jangan coba-coba bahas ayat ini. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakyus segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ayat 6, lalu Sakyus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ayo baca ayat yang ke-6 ini, 2, 3. Lalu Sakyus segera turun dan menerima Yesus. Respon 90%, respon yang menentukan. 10% itu adalah orang ya. 10% itu adalah omongan orang. 10% itu adalah mungkin janjinya orang. 10% itu adalah apa yang dibuat orang atas hidup kita. Tetapi 90% itu adalah respon kita terhadap apa yang disampaikan orang itu. Sakyus merespon dengan turun dan menerima Yesus. Bukan cuma turun lalu cuma say hello dia pulang. Tetapi dia menerima Yesus. Karena Yesus bilang, aku mau menumpang di rumahmu. Aku mau tinggal di rumahmu. Aku mau datang ke rumah kamu. Sakyus bilang, oke Tuhan, ayo ke rumahku. Ayat 7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya. Ia menumpang di rumah orang berdosa. Ayat 8. Tetapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan. Yuk sama-sama baca ayat 8. 2, 3. Tetapi, ayo sekali lagi. Tetapi Sakyus berdiri. Tuhan, setengah milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali. Saya nggak akan bicara tentang harta, saya nggak akan bicara tentang banyaknya kesulitan yang sudah diciptakan oleh Sakyus. Tapi saya akan bicara ketika Sakyus menjadi newborn, bayi yang baru lahir. Menjadi seseorang yang baru lahir. Ketika Sakyus diundang sama Yesus, Yesus bilang gini, aku mau ke rumah kamu, aku mau numpang di rumah kamu, aku mau tinggal di rumah kamu. Sakyus bilang, oke, aku mau. Dan lihat, waktu Sakyus mengajak Yesus masuk, ada orang-orang yang mencibir Yesus. Ada orang-orang yang bilang, si Yesus mau tinggal di rumah orang berdosa, mau datang ke rumah orang berdosa. Dan lihat respon dari Sakyus, ayat yang ke-8, Sakyus bilang begini, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. 90% respon daripada Sakyus. Nah sekarang boleh dikeluarin. Yang pertama, ini jadi saya tulisnya adalah ketika mengalami ya. Melewati batas tapi terkontrol. Melewati batas tapi terkontrol. Ayo sama-sama katakan melewati batas. Lihat, Sakyus berdiri, Tuhan setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya sesuatu yang kuperas akan kukembalikan 4 kali lipat. Melewati batas, apa batasnya? Coba kita baca ya. Setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Setengah, sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, kukembalikan berapa kali lipat? Melewati batas. Ada batasan secara manusia yang mungkin gini loh, Sakyus itu pemungut cukai. Kenapa sih dia dibenci? Simpel saya harus katakan begini, pemungut cukai ini bangsa Yahudi ya. Jadi waktu itu Sakyus bekerja sebagai pemungut cukai. Orang yang ngambil upeti. Dalam bahasa gampangnya ada debt collector ya.
Jadi ngambilin jatah, ngambilin haknya pemerintah. Tetapi nggak memandang mau orang susah, mau orang senang, pokoknya diambil. Nah, kenapa dibenci? Karena kaum Yahudinya ini, dia adalah seorang Yahudi yang bekerja untuk bangsa yang sedang berkuasa saat itu. Upeti yang diambil adalah upeti orang Yahudi. Makanya dia tidak disenangi, makanya dia dibenci, makanya dia tidak disukai. Makanya waktu itu si Sakyus ini sangat-sangat banyak orang gak suka sama dia. Makanya dibilang orang berdosa. Pekerjaan yang tidak pernah mau dilakukan oleh orang Yahudi yaitu mengambil upeti. Janganlah mengambil riba dari sesamamu, mengambil keuntungan dari sesamamu. Tetapi Sakyus mengambil pekerjaan itu. Makanya waktu Sakyus mengajak Yesus ke rumahnya, dibilang orang berdosa. Ya, jadi pahami dulu yang seperti itu. Lalu dikatakan begini, kalau ada orang miskinnya aku ambil, setengah dari hartaku aku bagi. Yang jelas lah, yang diambil ini gak yang kaya doang, yang miskin juga diambil. Dan kebanyakan miskin, bukan kaya. Lalu 4 kali lipat aku kembalikan. Melewati batas, kita baca Matius 5 ayat 39. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kanan mestinya ya. Mungkin saya yang tulis itu salah. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Matius 5 ayat 39. 5 ayat 41. Berjalan 1 mil disuruh berjalan 2 mil. Matius 5 ayat 44. Mengasihi orang yang membenci. Nah ini yang susah. Ketika kita lahir kembali, ketika kita sudah menjadi ciptaan yang baru, ketika kita sudah menjadi orang Kristen yang baru, melewati batas tapi terkontrol. Jadi ini ketika ya, setelah, ketika atau setelah, ketika atau setelah, new born. Jadi yang terjadi adalah yang pertama, ini dia. Menangkati batas tapi terkontrol. Orang Kristen yang sudah jadi lahir baru, orang Kristen yang sudah dimenangkan menjadi lahir baru, orang Kristen yang sudah menjadi lahir baru, kehidupan dia akan mengerjakan hal-hal yang menurut dia sebelumnya nggak mungkin. Saya ulangi sekali lagi. Orang Kristen yang sudah lahir baru, dia akan mengerjakan yang menurut dia sebelumnya nggak bisa. Sebelumnya mustahil. Contoh paling gampang, mengampuni. Ya, contoh paling mudah adalah mengampuni. Gampang apa susah? Matius 5 ayat 44, mengasihi orang yang membenci. Mengasihi orang yang, yuk kita baca Matius 5 ayat 44. Ini bagus soalnya bunyinya. Di atas jangan berisik. Yuk. Dibacain coba yang udah ketemu. 5 ayat 44. Ayo bantu saya. Gak ada yang mau bantuin. Ayat 44. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kasihilah musuhmu dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Lihat 45. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang tidak benar. Ayat 46. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Melakukan, mengerjakan sesuatu, melewati batas, tapi terkontrol. Sesuatu yang gak bisa kita lakukan sebelumnya, sesuatu yang gak bisa kita kerjakan sebelumnya. Ini terlalu berat, mengampuni. Mengampuni orang yang bersalah sama kita. Mengasihi musuh kita, berdoa bagi mereka. Seringkali ketika kita disakiti, respon kita adalah balik menyakiti. Kalaupun gak ngampunin, disimpan di dalam hati. Mungkin gak keluar di mulut, mungkin gak keluar di tindakan. Tetapi disimpan di hati sehingga otak dan pikiran kita ini akan dipenuhi dengan hal-hal negatif. Ya. Kalau kita sudah tahu, Bapak Ibu semua, kalau kita sudah tahu. Sebenarnya hari ini saya tadi bawa balon. Saya mau kasih ilustrasi balon. Tapi tadi saya cariin pompaannya di mana nggak ketemu. Nggak lucu kalau saya harus niupin. Udah napasnya lagi setengah-setengah begini ya. Suruh niupin balon gitu ya. Waduh apa yang terjadi. Ya, Bapak semua sekarang begini. Kalau udah tahu kapasitas hati kita. Wah. Ini apa namanya? Kalau zamannya anak-anak ini bukan disebut lob. Kalau gambar hati pasti begini. Ya. Kalau kapasitas hati kita udah begini, anggap aja kapasitas hati kita itu isinya adalah berapa liter? Anggap aja 1000 liter.
Anggap aja 1000 liter ya. Nah kalau kapasitas hati kita itu adanya 1000 liter. Berarti harus diisi dengan apa? Marah, benci, sakit hati, atau mengampuni, mengasihi, memberi. B, A. Ketika kapas kita isinya 1000 liter, kira-kira 1000 liter ini kita mau isi dengan apa? Dengan marah, benci, sakit hati, atau mengampuni, mengasihi, dan memberi. Pilih yang mana? Hati ini nggak bisa diperbesar. Hati ini nggak mungkin tiba-tiba menjadi lalu kita siapkan rongga. Yang ini untuk perbuatan baik, untuk yang B, lalu yang ini untuk yang A. Nggak bisa. Ketika hati kita cuma sebesar ini 1000 liter, maka seluruh isinya akan bercampur. Dan kita lihat kalau ada jumlahnya di sini, apakah kita mau isi ini dengan 50% ini dan 50% ini? Kalau saya harus katakan, sebagai manusia aja, sebagai manusia, saya nggak mau hidup saya dipenuhi dengan kemarahan. Saya nggak mau hidup saya dipenuhi dengan kebencian. Saya nggak akan mau simpan sakit hati. Kenapa? Karena hati saya harus diisi dengan hal-hal yang positif. Lebih baik saya mengampuni, lebih baik saya memaafkan, lebih baik saya memberi daripada saya simpan sakit hati. Daripada saya simpan orang-orang yang ngejelekin saya. Daripada saya simpan orang-orang yang membuat saya kecewa. Buat apa? Mendingan saya isi hati saya dengan mengampuni. Karena kapasitas hati gak bisa berubah. Balon kalau ditiup semakin besar yang terjadi apa? Dar. Gak bisa hati kita kalau diisi terlalu banyak. Apalagi diisi yang begini nih. Wow, saya percaya hati kita meledak. Nah, Sakius melewati batas, tapi dia kontrol. Apa buktinya dia kontrol? Nih ayatnya bunyinya begini. Setengah dari milikku kuberikan kepada orang miskin. Setengahnya kemana? Setengahnya kemana? Buat dia. Bener gak? Kontrol men, kontrol. Ngampunin kontrol, ngasihin kontrol, memberi kontrol, semua harus dikontrol. Alkitab bilang begini, kalau kamu memberi ingat ya, jangan kasih tahu tangan kiri kalau tangan kanan memberi. Tapi kalau mau ngasih harus dari apanya kamu punya. Nangkap ya? Gak apa-apa tangan kanan gak tahu tangan kiri yang ngasih. Tapi yang kiri ini ngambil dari hasil mencuri, maling, nyolong, nyusahin orang, terus dikasih lagi. Makanya kalau ada yang nanya gini, hasil judi boleh dibawa gak ke gereja? Boleh. Cuma jangan ngomong hasil judi. Diam-diam aja. Biar dosanya kamu yang tanggung. Benar kan? Mengampuni tapi ada batas kontrol. Yes, hati kita gak pernah jadi gede, jadi bengkak. Enggak. Kalau bola bekel ditaruh di air tanah, di minyak tanah, bukan air tanah, minyak tanah, jadi besar. Hati gak bisa ditaruh minyak tanah jadi besar, mati. Benar kan? Makanya ayo isi dengan yang ini, dengan yang B. Jangan isi sama yang A. Nah, Sakius melewati batas. Mengasihi orang yang membenci. Ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Orang yang bisa melakukan itu adalah orang yang sudah lahir baru. Ketika atau setelah. Artinya kenapa saya tulis ketika? Saya kan baru lahir baru. Jadi belum bisa dong ngampunin. Enak aja. Ketika saat itu juga. When, if. Ketika saat itu juga. No, if-nya. When-nya iya. Ketika. If-nya kan cuma jika. Ini when-nya ketika. Ketika. Dan setelah, artinya saya udah lahir baru setahun yang lalu. Jadi gak apa-apa kalau saya sekarang buat dosa lagi. No. Mengampuni itu adalah buah daripada newborn. Ketika dan setelah. Gak pernah berhenti terus dan terus ya. Jadi ini yang pertama. Melewati batas tapi terkontrol. Yang kedua. Mau nulis panjang nih yang kedua. Kita buka dulu Alkitab. Kisah Para Rasul, langsung aja kalau ini ya daripada kepanjangan nih. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Ini agak panjang sebenarnya, tapi beberapa ayat aja yang saya bacain. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, perikopnya apa bunyinya?
Saulus bertobat. Ayat 9 pertama dulu, ayat pertama. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus. Ayo kita baca ayat pertama, 2, 3. Untuk ngapain? Mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar, lalu meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Wow, keren ya. Saulus berkobar-kobar hatinya mengancam. Wah, ini semangat, tapi semangatnya untuk ngancam dan membunuh. Saya mau kasih tahu dulu yang namanya Saulus. Saulus itu seorang Yahudi, beragama Yahudi, seorang ahli Farisi, lulusan sekolah tinggi teologi Yahudi. Wah, jadi ini punya gelar doktor profesor. Wah, lengkap banget ya. Kuliahnya S5 kali mungkin. Pinter banget tentang Yahudi. Pinter banget tentang agama. Nah, dia tidak membunuh sembarang orang. Yang dia bunuh adalah, jadi kalau kita sebut ini ya, Saulus ini adalah garis keras. Bukannya dia itu sekedar membenci, dia punya dasar membenci, yaitu Taurat. Jadi benar-benar dia ahli Farisinya ahli. Saulus namanya, dan Saulus ini adalah kelompok. Dia mungkin ya, ini mungkin. Karena berdasarkan literatur yang saya baca, mungkin Saulus ini juga memiliki keturunan Roma. Kenapa? Karena Saulus memiliki kewarganegaraan Roma. Artinya bisa jadi dia orang Yahudi tetapi memiliki double warga negara. Salah satunya adalah Roma. Nah, Saulus waktu itu ngancam. Kita semua tahu Stefanus salah satunya adalah korban dari kekejaman Saulus. Nah, tetapi ternyata Saulus yang begitu kejamnya, yang begitu fanatiknya, begitu sangat radikalnya kepada agama Yahudi. Kita lihat ayat yang ke-13. Ayo kita mulai ayat 13. Jawab Ananias. Udah ayat 13. Tuhan, ayo sama-sama kita baca. 2, 3. Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, yaitu Paulus ya. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Lihat ayatnya ke berikutnya. Tetapi firman Tuhan kepadanya, kepada Ananias. Jadi ini beda dengan Safira ya. Ananias dan Safira. Ini Ananias ini orang yang sangat-sangat setia sama Tuhan. Dia salah satu nabi yang Tuhan yang tidak terekspos namanya ya. Pergilah sebab orang ini adalah alat. Yuk, baca 15 bareng-bareng. Tetapi firman Tuhan kepadanya. Pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Wow, Saulus dipilih Tuhan. Benar ya? Terus aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung karena namaku. Banyaknya penderitaan yang harus ia tanggung karena namaku. Ayat 22, ayo kita baca ayat 22. Nih baca kencang-kencangnya, baca kencang-kencangnya. 2, 3. Ayo, 2, 3. Oh, Saulus bilang begini, Saulus yang dulunya benci banget sama murid Yesus. Tapi waktu itu Saulus membuktikan bahwa dia membuktikan Yesus adalah Mesias. Lihat nih yang kedua. Nih yang kedua, kalimatnya sih nulisnya susah nih. Mencintai, IM-nya ya. Mencintai, membabi buta. Bisa paham ya, mencintai membabi buta, tahu kan? Ada yang pernah jatuh cinta membabi buta? Wah, nggak pernah, aduh kasihan banget ini. Mencintai membabi buta itu artinya apa? Artinya apa? Mencintai membabi buta. Tapi bukan cinta buta. Kasihan kalau membabi cinta buta tapi ternyata cinta buta ya. Lihat, ayo nomor 2. Slide-nya nomor 2. Mana nomor 2? Oke, Saulus menjadi Paulus, cinta karena membenci. Cinta dimulai dari membenci.
Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 31. Banyak banget ya anak-anak muda awalnya gak suka. Gue benci banget ngeliat dia. Gue jijik, maaf tanda petik, najis. Gak taunya langsung kleper. Bener ya? Cintanya udah kayak perangko. Awalnya benci, gak suka, diledekin marah. Jangan ledek-ledekin gue sama dia. Gitu. Gue mah gak demen, gak suka. Gilirannya makin lama makin berlalu, yang terjadi apa? Nempelnya luar biasa. Ya, ini dahsyat. Ini Paulus cintanya. Kalau Bapak Ibu baca tentang Saulus. Saulus adalah orang yang rela memberikan nyawanya. Rela memberikan seluruh hidup dia. Lihat nih ya. Filipi pasal 3 ayat 7 aja. Jangan 1 gak usah dibaca deh. 1 ayat 21. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Pasal 3 ayat 7 sampai 11. Ayo kita buka Filipi pasal 3. Filipi pasal 3 ayat 7 sampai dengan 11. Ayo saya bacain ya. 7 sampai 11. Tetapi, udah semua Filipi 3. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku. Sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki nih di ayat 10 nih. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kedua, ayo baca sama-sama 2-3. Mencintai membabi buta. Tapi bukan cinta buta. Cinta sama Yesus nih harus kayak gini nih. Seruduk sana, seruduk sini. Tenggelam kayak mau naik ke sungai. Masuk ke sungai, naik ke gunung. Ini namanya cinta babi buta. Bangun pagi, bangun malam, tengah malam. Pokoknya gak mengeluh. Ada tugas, gak ada tugas, pokoknya tetap setia. Semua tetap cari Tuhan, tetap doa, tetap baca firman. Gak perlu dapat tugas pelayanan, tetap baca Alkitab. Gak perlu dapat jadwal, tetap harus doa saat teduh. Tetap fokus semua hanya pada Tuhan. Cinta membabi buta. Disakiti bagaimanapun, sekali Yesus tetap Yesus. Ditawari bagaimanapun, tetap sekali Yesus tetap Yesus. Tapi bukan cinta buta. Kenapa ada cinta buta? Paulus, dengar ini. Paulus mengenal detail. Paulus mengenal sangat detail tentang siapa itu Yesus. Saulus tidak tercatat di Alkitab dan saya sudah mencari literaturnya, tidak tercatat. Saulus itu lahir di zamannya Yesus, waktu itu dia tahu apa enggak tentang Yesus. Saulus tidak tercatat waktu itu dia mengikuti enggak perkembangan tentang Yesus. Tetapi yang tercatat Saulus muncul setelah Yesus disalibkan. Saulus muncul setelah Yesus dibangkitkan. Artinya Saulus tidak ada. Tetapi dia tidak cinta buta. Dia bukan cuma sekedar berjumpa dengan Yesus. Banyak orang begini, yang penting urapan, yang penting sekedar tahu. Dia baca firman, dia benar-benar ahli Taurat. Dia belajar tentang kitab Taurat. Dia belajar sejarah tentang Yesus. Makanya dia bisa jabarkan semua. Dia bisa kasih tahu semua hal tentang Yesus. Tadi bahkan saya baca ayatnya. Dia bisa membuktikan Yesus adalah Mesias. Yang tadinya dia mencoba menghakimi orang-orang yang mengikuti Yesus. Tapi pada akhirnya dialah orang yang menjadi pelindung daripada orang-orang yang mengikuti Yesus. Mencintai membabi buta tapi bukan cinta buta. Melewati batas tapi terkontrol. Mencintai membabi buta tapi bukan cinta buta. Nih saya mau tutup dengan yang, ayo gambarnya keluarin dulu. Twing, mudah-mudahan ada gambarnya. Gambar pertama, set. Nah, metamorfosis kupu-kupu. Bapak Ibu tahu ya kupu-kupu ya. Dimulai dari mana? Dari mana? Telur. Ya, setelah telur apa? Jangan munculin yang lainnya ya. Pokoknya telur lalu ulat. Setelah ulat apa? Ini udah ditulis tuh, kepompong. Baru yang terakhir adalah kupu.
kupu-kupu ya. Ini yang terakhir. Yang pertama adalah telur. Nah munculin deh telurnya, cus telur. Ini kayak begini telurnya. Ini telurnya kupu-kupu. Kupu-kupu, kan lagi bicara kupu-kupu. Ya bukan bicara ikan ya. Kupu-kupu, mungkin besok saya tulis lah telur kupu-kupu. Biar Pak Joko gak bilang itu telur bebek. Ya, telur kupu-kupu. Berikutnya larva. Caterpillar, ini adalah ulat ya. Telur, ulat, kepompong. Terus kepompong. Yang ketiga, nah ini kepompong ya. Kayak gini kepompong. Yang terakhir adalah baru kupu-kupunya muncul. Nah kita balik lagi ke slide 1. Saya mau tutup dengan itu ya. Slide yang pertama sekali. Bukan, gambar maksudnya. Nah betul benar kalau dia slide pertama tulisannya itu. Newborn part 2 benar. Dia benar gak salah. Saya yang kurang kasih penjelasan. Begitu ya kalau hamba Tuhan ngomongnya manis semua. Nanti di rumah, paham dong maksudnya papi. Enggak ya enggak. Oke yang pertama. Anak saya udah paham tuh. Udah pada ketawa di atas. Ya. Oke telur. Bapak Ibu semua. Telur ini adalah awal mula dari kehidupan. Ya. Awal mula dari kehidupan. Kalau kita bicara siklus kupu-kupu akhirnya kupu-kupu jantan dan kupu-kupu betina bertemu. Lalu akhirnya bereproduksi lahirlah yang namanya telur. Telur. Saya sudah kasih gambaran waktu newborn telur ya. Telur. Saya beberapa waktu yang lalu ditelepon oleh seorang hamba Tuhan. Kita ngomong panjang lebar. 2 orang hamba Tuhan telepon saya di minggu ini. Ya akhirnya kita ngobrol panjang lebar. Saya bilang ya benar. Benar om, benar tante, benar ses, benar semua saya bilang ini. Kenapa? Karena namanya telur. Telur itu kalau saya bilang saya di gereja kasih ilustrasi telur mentah dan telur matang. Benar ya? 2 minggu yang lalu. Dipukulin sampai retak. Kalau telur mentah langsung hancur. Ya, udah gak bisa dipakai. Tapi kalau telur matang tunggu sampai hancur dulu. Tunggu sampai remuk dulu. Sampai babak belur dulu. Akhirnya dia keluar sesuatu yang indah. Keluar sesuatu yang bagus ya. Dan bisa dimakan. Telur gak kelihatan. Tapi kalau kita lihat siklusnya kupu-kupu. Waktu dia keluar, kalau kemarin saya kasih contohnya telur ayam, enak. Udah matang. Sekali hancur remuk langsung bisa dimakan. Sekarang ini dari telur keluarnya apa? Ulat. Bapak Ibu tahu, kupu-kupu waktu dia menaruh, gambar pertama lagi coba tolong, gambar pertama. Gambar kedua sorry, nah ini. Ya ini ulatnya, ini telurnya ulatnya. Ulat itu makannya apa? Makannya apa? Daun ya, daun. Ulat makannya daun. Waktu dia dari telur gak masalah. Tapi ketika dia jadi ulat, dia merusak. Ya, dia merusak nih. Jadi waktu saya kasih contoh telur, tiba-tiba matang enak langsung dimakan ya. Nah kalau ini telur, dia keluar jadinya ulat. Lahir baru, prosesnya seperti ini. Jadi ulat. Waktu dia mulai lahir baru keluar, nih ulat. Kenapa? Karena pasti banyak protes, banyak komplain, banyak ngeluh. Banyak yang gak setuju. Orang Kristen yang masih anak-anak, seringkali dia komplain. Mestinya gak begini, mestinya gak begitu. Terlalu banyak hal yang gak sesuai menurut dia, menurut pikirannya, menurut pengetahuannya. Ini ulat. Ulat nih. Ya. Pokoknya semua dia komplain. Mulai dari posisi duduk, posisi berdiri, tengkurap, tiduran, semua dikomplain. Lampu, duduk, lampu, kursi, meja, semua dikomplain. Ya kan? Hidup orang Kristen, ulat nih. Yang suka protes, dia ulat. Orang Kristen ulat. Komplain jam ibadah, komplain doa pagi, komplain kehidupan sulit, komplain Tuhan gak baik. Nih ulat. Pokoknya yang masih suka ngeluh kita sebut ulat. Orang Kristen yang suka ngeluh namanya ulat. Orang Kristen ulat. Bukannya ulet ya. Kalau ulat bagus loh. Rajin ya kan. Ini ulat. Orang Kristen yang suka merengek kita sebut orang Kristen ulat. Lahir baru. Tapi masa saya harus ngampunin sih? Kan namanya juga manusia. Sakit dong kalau namanya disakiti. Kalau namanya gak sakit berarti saya gak hidup. Alkitab kan juga bilang boleh marah. Yang penting gak sampai matahari terbenam. Ya kan? Alasannya pokoknya pintar banget ngeles gitu. Kan kalau hari ini marah, udah gitu terbenam dia maafin. Pagi dia marah lagi, gak apa-apa dong. Kan gak melanggar Alkitab. Ulat. Ya nih. Ulat. Pokoknya ingetin. Orang Kristen suka komplain, suka ngeluh, suka marah. Ulat. Berikutnya kepompong. Twing. Gambarnya. Nih.
Ini orang Kristen yang jadi kepompong. Tahu gak kepompong? Kira-kira kalau kita lihat kepompong gini apa yang terjadi? Nih, orang Kristen yang menurut saya, ini gambarannya orang Kristen dewasa. Gak banyak ngomong, gak banyak komplain, gak banyak ngeluh, gak banyak teriak sama Tuhan. Diam itu emas, enggak, bukan soal diam itu emas. Tapi dia percaya segala sesuatu Tuhan atur dengan baik. Dia percaya segala sesuatu ada dalam rencana dia. Dia percaya bahwa semua yang Tuhan baik itu, yang Tuhan buat itu pasti indah. Dia percaya bahwa masalah, persoalan, kesulitan, omongan orang segala macam itu terjadi dalam hidup dia untuk membentuk dia. Dia cuma diam. Kayaknya gak hidup di dalam. Tapi kalau Bapak Ibu baca, dari semua proses telur, ulat, kepompong. Kenapa kupu-kupu saya tulisnya di bawah? Bukan karena gak muat. Tapi memang dari awal saya mau pisahin. Ya. Kenapa? Karena telur ini cuma awal kehidupan. Ulat ini selalu membuat ulah. Orang gak suka. Coba aja lihat kalau ada anak kecil main dekat pohon. Awas ulat bulu. Bener gak? Nih ulat. Dan tanaman gak baik ketika ada ulat. Pasti daunnya habis. Tapi ketika yang namanya kepompong. Nih. Kalau Bapak Ibu baca dan Bapak Ibu searching. Kupu-kupu itu terjadi sebenarnya prosesnya di sini. Seluruh kehidupan ulat diubahkan. Berada, ini si ulat berada di dalam bungkus yang saya sebutkan ini adalah Roh Kudus. Dibungkus, kan rohani dikit kesannya, ya. Hidupnya diubahkan, gak banyak ngomong, gak banyak ceramah, gak banyak ngoceh. Pokoknya jalanin aja. Tetapi dia percaya Tuhan berjalan di depan. Dia percaya bahwa segala sesuatu Tuhan atur baik. Nih kepompong. Kita seharusnya di sini. Gak perlu kupu-kupu, tapi kupu-kupu malam. Bener. Kupu-kupu bagus. Tapi kalau coba tambahin malam. Langsung mikirnya negatif kan? Karena hidup mereka negatif. Mendingan jangan deh ini kepompong. Yuk kita jadi kepompong aja. Kita tetap diam di dalam aja. Gak perlulah kita banyak ngomong. Gak perlulah kita banyak cerita. Gak perlulah kita banyak mengeluh. Kita percaya hidup kita lagi diproses Tuhan. Karena ketika kita lahir nih. Setelah kita jadi kupu-kupu, Bapak Ibu tahu dong, setelah jadi kupu-kupu, tugasnya kupu-kupu ngapain? Tugasnya kupu-kupu ngapain? Hidup cari pasangan mulu ini. Tugasnya kupu-kupu itu adalah apa? Ini loh yang paling gampang, memberikan keindahan. Coba pernah nggak ada yang lihat kupu-kupu itu jelek? Kupu-kupu hitam. Iya kan? Kupu-kupu itu pasti bagus gitu loh. Anak-anak aja seneng. Coba suruh gambar kupu-kupu. Semuanya seneng banget gitu. Ngeliat kupu-kupu kayaknya indah banget. Kita harus melewati proses yang namanya kepompong. Sebelum kita lahir baru. Yuk hidup kita. Kalau kita belum siap untuk ini. Nih. Kalau kita belum siap untuk ketika dan setelah. Baiklah kita menjadi kepompong. Yang diam. Yang tenang, gak banyak ngomong, gak banyak komplain, tapi dia tahu semua akan indah pada waktunya. Newborn, ketika dan setelah. Karena ketika kita jadi kupu-kupu, tugas kita adalah memberikan keindahan, memberikan sesuatu yang baik, sesuatu yang positif. Ini kupu-kupu. Seekor kupu-kupu itu gak pernah menyakiti, gak pernah. Karena dia selalu memberikan sesuatu yang positif. Tapi dia sudah lewatin proses jadi ulat. Kupu-kupu tidak lahir dari telur jadi kupu-kupu. Kupu-kupu gak langsung tiba-tiba kepompong. Telur gak tiba-tiba langsung kepompong. Dia harus melewati yang namanya ulat. Saya gak bilang gak salah. Oh salah, kita gak boleh jadi ulat. Boleh kok, gak apa-apa jadi ulat. Tapi tolong ya, jadi ulat itu ada masanya. Jangan seumur hidup jadi ulat. Udah tua aja, udah jadi orang Kristen bertahun-tahun. Dibaptis tahun berapa? Tahun 52. Sampai sekarang masih jadi ulat. Tiap minggu ke gereja. Senin, Selasa, Rebo, Kamis semuanya ke gereja. Cuma Selasa doang gak ke gereja. Bener kan? Lihat.
tapi jadinya ulat. Baca Alkitab, membaca Alkitab, Kejadian sampai Wahyu udah ngulang 7 kali. Benar kan? Tapi jadinya ulat, nggak guna. Jadi kepompong, ada proses. Ya kan? Ada prosesnya. Baru jadi kupu-kupu. Kira-kira kupu-kupu boleh nggak jadi ulat lagi? Enggak. Kalau kupu-kupu nggak ada sejarahnya balik lagi ke ulat. Minimal jadi telur dulu. Ya kan? Baru balik lagi ke ulat. Cuma enggak, saya stopin sampai di kupu-kupu. Jangan coba-coba balik lagi jadi ulat. Capek ngurusnya. Ya kan? Capek ngurusnya. Orang Kristen bolak-balik jadinya ulat. Kupu-kupu ulat, kupu-kupu ulat. Suka-sukanya dia. Kapan mau jadi kupu-kupu, jadi ulat. Saulus sudah cinta babi buta tapi enggak buta. Sampai mati di akhirnya tetap sekali Yesus, tetap Yesus. 11 murid Yesus. 11 murid Tuhan. Tadi 12 kan. Satu udah lewat. 11 murid Tuhan. Semuanya martir. Dari mulai yang ditimpuk batu. Dari mulai yang kakinya diikat. Seperti ini tangannya diikat, ditarik pakai kuda. Semuanya sampai terlepas. Yang salib dibalik salibnya. Yang ditombak 11-11-nya semua mati martir. Nih, melewati batas. Yang gak mampu dia lakukan, dia berhasil mampu lakukan. Bapak Ibu semua, seekor kupu-kupu adalah mereka yang melewati batas tapi terkontrol. Mampu melakukan yang menurut dia gak mampu. Ternyata mampu. Yang kedua, mencintai babi buta tapi bukan cinta buta. Amin. Yuk, newborn jadilah kupu-kupu, tapi bukan kupu-kupu malam. Kupu-kupu yang menghiasi keindahan buat banyak orang. Orang Kristen yang memberkati. Orang Kristen yang banyak yang jadi contoh ya. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Firman yang luar biasa, biarlah firman siang hari ini sampai oleh hambanya menjadi berkat buat kita semuanya. Kita akan menjalankan persembahan yang bertugas, saya persilakan bangkit serukan nama pujian ini. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Puji nama Tuhan, semuanya diberkati. Amin. Amin. Kita mau merespon firman Tuhan itu tergantung kita. Seberapa kita mau ambil responnya itu kita yang menghidupi. Amin. Amin. Ya, kita ibadah, pengumuman ibadah seperti biasa, Minggu pagi jam 7:30 buat seluruh jemaat yang anak-anaknya yang belum datang atau masih ada di rumah boleh diajak untuk datang beribadah. Tapi kalau misalnya ada yang kurang enak badan, sakit, itu bisa mengikuti YouTube kita di Serafim Church.
Dan ibadah umum jam 10 pagi, ibadah anak remaja pemuda jam 5 sore. Demikian pengumuman ibadah. Oh ya, tanggal 27 minggu ini gereja kita dipakai untuk fellowship Immanuel. Jadi buat seluruh jemaat ada maksudnya pengurus yang baru itu kan karena masa Covid di bulan Maret. Jadi bulan ini baru bisa kita lakukan. Jadi untuk pengalian pengurusan baru itu nanti di tanggal 27. Mohon dukungan doa supaya bisa berjalan dengan baik. Dan saya tutup ibadah ini, saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajahmu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaanmu penuhiku. Kita mau sama-sama doa Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajahmu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaanmu penuhiku. Kami berdoa siang ini Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Di situasi dan kondisi yang pandemik ini bahkan menjelang resesi ekonomi Tuhan. Kami percaya kami punya Allah yang dahsyat. Kami tahu Engkau Allah yang mengasihi bangsa ini, yaitu bangsa Indonesia. Kami meletakkan seluruh keberadaan bangsa kami Tuhan. Di kondisi seperti ini yang membuat beberapa dari kami, bahkan banyak dari kami yang mengalami kesulitan Yesus. Tapi kami tahu Engkau Allah yang sangat mengasihi bangsa ini. Biar kiranya kondisi dan situasi ini Engkau tetap ada di dalamnya dan bertakhta di dalamnya. Engkau yang membuat kami kuat melewati kondisi seperti ini Tuhan. Biar kiranya sakit, penyakit yang sedang terjadi, virus corona Bapa, biar kiranya semua tetap dalam kontrol-Mu Tuhan. Sehingga Bapa, semua yang terjadi akan menjadi indah pada waktunya. Bukan kuat dan bukan gagah kami, tapi karena anugerah daripada Engkau Yesus, yang membuat bangsa ini akan keluar dari masalah ini Bapa. Seluruh dunia yang terlibat dan sedang mengalami perjuangan yang sama, menghadapi masalah yang sama ini Tuhan. Engkau yang bertindak di atas seluruhnya Bapa. Karena Engkau adalah Allah atas bangsa-bangsa. Engkau Allah yang memerintah atas setiap suku bangsa. Kami membawa seluruh bangsa-bangsa ke dalam tangan Engkau Tuhan. Kami juga berdoa buat ibu kepala kami yang saat ini masih di rumah sakit Tuhan. Biar kiranya Roh Kudus yang memulihkan kekuatan dan kesehatan beliau. Biar kiranya pikiran daripada hamba-Mu diluruskan untuk bisa lebih lagi Bapa memfokuskan dirinya hanya untuk melayani Engkau Tuhan. Kekuatan fisiknya dipulihkan sehingga dia bisa kembali melayani lagi Bapa. Sehingga nama Tuhan tetap dimuliakan atas hidupnya. Dia bisa menjalankan tugasnya Bapa, bukan semata-mata karena kewajiban, tapi karena beliau mencintai Engkau Yesus. Tuhan bertakhta atas hidupnya Bapa.
Kami bersyukur buat pagi ini Tuhan. Pulanglah dengan bawa setiap berkat, kasih karunia dan damai dan sukacita yang daripada Roh Kudus, penyertaan pimpinan daripada Tuhan menjadi bahagian kita. Kita akan berjalan terus melangkah melewati setiap rintangan yang akan menjadi bahagian kita untuk mendapatkan kemuliaan kekal yang Tuhan sediakan bagi kita. Damai daripada Tuhan menjadi bahagian kita siang ini dan sampai selamanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita. God bless you. Bye bye.